ini langsung puluhan meter naik ke atas darat. Kemudian kembali lagi ke laut, sehingga yang di tengah lautan kapal yang besar-besar, yang gede-gede ada di tengah kota. Truk-truk, kendaraan-kendaraan, bangunan-bangunan yang megah-megah, tingkat 5, tingkat 6, bongkar semuanya, pindah di tengah lautan. Sebenarnya Al-Quran juga memberikan isyarat untuk itu. Baca di surat As-Saba. Saya bacakan ayatnya. Saya artikan nanti. Renungkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. بلدة طيبة ورب غفور فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم. Masya Allah. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Benar-benar ada terjadi di negeri Sabah, tempat tinggal mereka adalah tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Begitu makmurnya itu daerah, begitu majunya itu daerah, pertanian bagus, tanahnya subur, airnya Masya Allah keluar jernih sekali, bersih, sehingga diibaratkan jannatani ayyamini wa shimal, surga di sebelah kanan dan surga di sebelah kiri, kebunan-kebunan yang rindang, buah-buah yang segar, pertanian yang berhasil di sebelah kanan dan kiri, semuanya bagus. Maka Allah menyatakan kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Nikmati, silahkan makan itu semuanya. Itu rizki Tuhan kamu, pemberian Tuhan kamu, tapi syukur ya, jangan digunakan maksiat. Asyukru huwa sarfun ni'ma fima khuliq min ajli. Syukur yaitu bukan alhamdulillah dibaca. Bukan hanya itu, tapi syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya yang Allah ciptakan. Dikasih sehat, bukan untuk olahraga sambil musik, apalagi perempuan, kemudian digoyang-goyangkan pinggulnya. Ini pumpung ada gubernur, Jumat lagi acaranya. Kenapa nggak hari Ahad saja Pak Gubernur dibuat? Digoyang-goyang pinggulnya setiap pegawai negeri hari Jumat dikasih musik. Itu bukan olahraga, itu disco. Misalnya, kata Allah, silakan makan rezeki. Syukuri, jangan dikufuri. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, negeri yang bagus. Wa rabbun ghafur, Tuhan yang maha mengampuni dosa. Ya Allah, baldatun thayyibah, diceritakan oleh ahli tafsir bahwa daerah Sabah itu dikatakan baldatun thayyibah karena bersih. Enggak hidup ada di situ lalat. Nyamuk enggak ada, aman, enggak ada yang kena kolera. Nggak ada yang kena demam berdarah, nggak ada yang kena cikungu, malaria, aman, nggak ada yang hidup. Itu semua yang kotor-kotor nggak ada, kutu busuk nggak hidup, saking bersihnya. Nggak kerasan nyamuknya, pindah semuanya.
Ketika dia mendapatkan daerah yang demikian, udah sehat semuanya penduduknya, maju ekonominya, bagus pertaniannya, makmur, bersih, bagus. Fa'aradu, mereka berpaling, Qur'annya nggak dibaca. Misalnya kalau kita, ini umat dahulu, ganti joget, ngadakan acara-acara yang melupakan diri kepada Allah, maksiat kepada Allah. Akhirnya fa'arsalna alaihim sailal arim, aku Allah mengirimkan kepada mereka banjir yang besar. Dikirimkan banjir yang besar. Wabaddalnahum bijannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Akhirnya aku Allah rubah, aku ganti. Ibarat dua kebun yang seperti surga tadi itu dirubah jadi kebun yang hasilnya tidak bagus, pahit semuanya. Rusak hasil panennya. Biji-bijiannya sedikit yang bisa dimakan, yang lainnya hancur, buah-buahannya jadi rusak semuanya. Kenapa itu terjadi? Dzalika jazainahum bima kafaru. Itu semuanya aku balas, kata Allah, karena mereka mengkufuri nikmat. Wa hal nujazi illal kafur. Dan tidaklah aku Allah akan membalas dengan azab kecuali orang-orang yang benar-benar mengkufuri nikmat. Ya Allah. Kurang apa Indonesia? Kurang apa? Negara yang kaya hutannya, kaya lautannya, subur tanahnya, makmur airnya. Kurang apa Indonesia? Tinggal kita aja mau mensyukuri nikmat, saudara. Tingkatkan ibadahnya. Masjidnya sepi, majelis taklimnya sepi. Kadang-kadang masjid taklimnya rame, tontonannya juga rame. Maksiatnya berkembang ada di mana-mana. Ya Rabb, inilah akhirnya hasilnya kita kurang mengkufuri nikmat, saudara-saudara. Wah, kalau kita bahas panjang ini. Masih adakah waktu? Emangnya ente panitia? Jangan tegang. Masih boleh terus panitia? Panitia? Cukup? Terus ya? Oke. Saya bawakan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau Anda kepingin melihat di akhir kitab Nasha'ih Diniyah, di hadis kelima, hadis ini diterangkan, baca nanti ada di rumah masing-masing. Bunyi hadisnya begini: idza fa'alat ummati khamsa asyarata khoslah halla bihal bala. Jika umatku ini mengerjakan 15 perbuatan, berarti sudah waktunya dapat bala. Paham ya? Umatnya Nabi Muhammad kan ummah marhumah, umat yang paling disayang oleh Allah. Tapi kalau mengerjakan 15 ini, berarti waktunya turun bala yang besar. Sahabat tercengang. Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah 15? Bahaya benar itu 15. Sehingga umat yang dicintai oleh Allah ini juga diazab oleh Allah. Nabi SAW menerangkan yang pertama. Hitung ini. Idza kanal maghnamu dualan. Kalau yang menjadi harapannya manusia itu adalah jabatan. Berebut jadi jabatan. Wow, kalau udah mau jadi DPR, rebutan.
Tapi jadi bupati rebutan.